Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Nak. Silahkan duduk, silahkan duduk. Silahkan duduk. Saya bereskan dulu ya. Ya, Pak. Mohon maaf ya, Nak, ruangan Bapak berantakan. Enggak apa-apa juga. Ada apa, Nak? Apa ada yang Bapak bisa bantu? Iya Pak, mohon maaf sebelumnya apakah kehadiran saya mengganggu aktivitas Bapak? Tidak sama sekali, Nak. Malahan Bapak memang hari ini sudah meluangkan waktu untuk siapapun yang ingin berkonsultasi dengan Bapak. Mohon maaf, namanya siapa ya? Perkenalkan Pak, nama saya Embi Naid dari kelas 12 IPA D sebelumnya. Oh iya ya, Najunet ya. Najunet bagaimana kabarnya sekarang? Sejauh ini Alhamdulillah Pak. Oke, alhamdulillah kalau kabarnya sudah baik-baik saja. Najunet, apa ada yang Bapak bisa bantu? Kelihatannya Najunet ini sedang bingung ya. Apa ada masalah dengan Najunet? Begini Pak, sekarang kan saya sudah mendaftar di perguruan tinggi. Kebetulan saya memilih jurusan di Universitas Negeri Makassar dengan prodi atau jurusan BK. Kemudian setelah itu saya memilih lagi untuk mendaftar di Universitas Hasanuddin Makassar dengan prodi ilmu pengetahuan alam yang berbasis bilingual Pak, begitu. Ya. Oh, Najunet ini sedang mendaftar di Universitas Makassar, juga mendaftar di UNHAS. Nah, lalu masalahnya sekarang apa ini? Masalahnya saya dibingungkan Pak oleh kedua pilihan tersebut dikarenakan saya ternyata lolos di kedua-duanya Pak, begitu. Oh begitu ya, sepertinya Najunet ini sedang bingung ya dalam memilih solusi yang mana Najunet akan pilih. Nah baik, Najunet silahkan direskan dulu pikirannya, kemudian kita lanjut bagaimana cerita dari Najunet sendiri. Tidak usah tergesa-gesa, Bapak punya banyak waktu untuk mendengarkan cerita dari Najunet ini. Nah, iya Pak. Nah, Najunet tadi mengatakan bahwa Najunet mendaftar di Universitas Negeri Makassar jurusan BK dan juga mendaftar di UNHAS dengan jurusan IPA. Nah, lalu Najunet bingung untuk memilih salah satu dari jurusan tersebut ya. Ya, betul Pak. Kalau Bapak boleh tahu, kenapa Najunet memilih dua jurusan sekaligus? Nah, berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi oleh Najunet, pertimbangannya itu Anda memilih jurusan itu karena salah satunya merupakan anjuran dari orang tua dan keluarga Najunet ya. Yang satunya juga merupakan karena Najunet ini merasa bisa di jurusan tersebut karena pernah menjuarai jurusan itu. Begitu ya? Iya Pak, begitu. Tapi jurusan yang sudah saya pertimbangkan, saya rasa saya belum yakin dengan pilihan saya karena jurusan saya itu jangan sampai menyakiti atau tidak cocok dengan kemauan dari orang tua saya. Baik-baik ya, begitu ya. Jadi Najunet ini belum bisa memastikan pilihan mana yang sebenarnya cocok untuk Najunet dan juga untuk yang bisa diterima oleh kedua orang tua Najunet ya. Ya begitu Pak. Sebenarnya saya memiliki cita-cita ingin menjadi seorang guru Pak. Oh, menjadi guru ya. Iya. Oke. Saya mendengar Najunet ini memiliki cita-cita untuk menjadi seorang guru ya. Ya. Nah, selain itu saya mendengar bahwa Najunet tidak bisa menghiraukan dari anjuran yang sudah dianjurkan oleh kedua orang tua Najunet.
eh, jika saya disuruh memilih dari kedua jurusan tersebut, saya merasa sulit untuk melakukannya, Pak. Dikarenakan saya tidak mampu menentukan yang manakah pilihan yang tepat untuk saya pilih. Oke, itu artinya Najunai tidak percaya dengan kemampuan Najunai sendiri. Nah, perlu Najunai ketahui bahwa jika Najunai memilih di jurusan manapun, Najunai tidak akan atau susah akan mencapai kesuksesan Najunai, karena salah satu kunci kesuksesan itu juga karena merupakan kita harus percaya dengan kemampuan diri sendiri. Ya, sebenarnya seperti itu, Pak. Karena saya selalu dikatakan oleh orang-orang terdekat saya bahwa saya itu kurang percaya diri. Oleh karena itu, saya selalu menumbuhkan saya selalu membutuhkan pendapat dari orang-orang tersebut yang biasanya saya ingin pertimbangkan. Baik, saya mendengar tadi bahwa Najunai ini memiliki atau sedang dalam situasi bimbang memilih salah satu jurusan tersebut. Tetapi menurut Bapak yang lebih penting sekarang adalah bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri pada Najunai agar Najunai ini bisa lebih percaya diri terhadap kemampuan pada diri sendiri Najunai ini. Iya, Pak, saya kira saya perlu sih untuk membangun rasa percaya diri saya terhadap kemampuan saya. Mungkin itu akan membuat saya lebih mudah dalam membuat keputusan. Nah, mungkin itulah permasalahan yang saya akan hadapi saat ini. Baik, jika demikian permasalahannya, mari kita temukan alternatif yang dapat Najunai lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, coba Najunai kemukakan apa alternatif yang Najunai bisa lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin saya harus mengikuti psikotes untuk mengetahui bakat dan di mana minat saya, Pak. Baik, jika Najunai ingin melakukan psikotes, Bapak bisa membantu Najunai nantinya atau saya bisa mencarikan psikolog untuk membantu Najunai melakukan psikotes tersebut. Nah, Najunai juga harus perlu melakukan diskusi dengan keluarga Najunai, terutama orang tua Najunai, bagaimana saran mereka terhadap jurusan Najunai yang akan pilih nantinya. Ya, Pak, benar sekali. Dan mungkin saya juga bisa bertanya kepada teman-teman saya untuk hal tersebut. Baik, Bapak mencatat 3 alternatif yang Najunai dapat lakukan. Yang pertama, Najunai bisa melakukan psikotes untuk mengetahui minat dan bakat Najunai dan berkonsultasi dengan psikolog untuk Najunai lebih bisa percaya diri terhadap kemampuan Najunai. Yang kedua adalah Najunai perlu melakukan pertimbangan dengan orang tua Najunai dan juga melakukan diskusi dengan orang-orang terdekat Najunai, misalkan teman-teman Najunai itu sendiri. Nah, coba sekarang Najunai pertimbangkan dalam memilih jurusan-jurusan yang sebelumnya Najunai jelaskan. Nah, mungkin pertimbangan saya itu ya, yang pertama adalah saya ingin menjadi seorang individu yang dapat percaya dengan kemampuan diri saya dan juga menjadi anak yang patuh terhadap orang tua saya, Pak, begitu. Oke, selanjutnya coba Najunai kemukakan bagaimana dampak jika Najunai memilih dari kedua pilihan jurusan Najunai yang sebelumnya Najunai lulusi dan bingung harus memilih yang mana. Mungkin jika saya memilih jurusan BK di UNM, mungkin saya dapat membanggakan kedua orang tua saya, dikarenakan itu merupakan anjuran dari orang tua saya. Tetapi jika saya memilih jurusan IPA yang ada di Unhas, saya merasa cocok dengan jurusan tersebut dikarenakan passion saya dan bakat saya ada dalam jurusan tersebut, begitu, Pak.
Oke, baik. Kalau itu pendapat Najunait juga tadi mengatakan bahwa Najunait ingin sekali menjadi seorang guru ya. Nah, Najunait perlu ketahui bahwa jika Najunait memilih jurusan bimbingan konseling di Universitas Negeri Makassar, Najunait bisa menjadi seorang guru atau pendidik nantinya. Nah, tentu saja hal tersebut dapat membahagiakan kedua orang tua Najunait karena itu merupakan anjuran dan pilihan dari kedua orang tua Najunait. Nah, selain itu, jika Najunait memilih jurusan ilmu pengetahuan alam di Unhas, Najunait bisa juga nantinya menjadi seorang guru, baik itu sebagai guru IPA di sekolah SMP atau SMA. Tentu saja itu akan membuat tentu saja itu bisa saja membuat orang tua Najunait kecewa karena tidak sesuai dengan yang dianjurkan. Iya Pak, sebetulnya saya sangat ingin membuat kedua orang tua saya merasa bangga dan bahagia atas pilihan saya. Baik. Jadi Najunait ini sebenarnya lebih mementingkan bagaimana bisa membuat orang tua Najunait bahagia dan juga bagaimana sehingga pilihan tersebut tidak menyampingkan cita-cita Najunait sendiri. Nah, sudah tadi Bapak jelaskan bahwa dari kedua pilihan jurusan Najunait itu, Najunait sebenarnya bisa menjadi menggapai cita-cita Najunait, yaitu menjadi seorang pendidik ataupun menjadi seorang guru. Begitu ya Pak? Ya. Baik, sejauh ini Najunait bisa atau sudah menentukan bagaimana jurusan yang akan dipilih Najunait itu? Saya rasa saya akan memilih jurusan bimbingan dan konseling UNM Pak, karena pilihan itu mungkin akan membuat orang tua saya bahagia dan juga saya bisa mengejar cita-cita saya sebagai seorang pendidik. Baik. Apakah pertimbangan Najunait ini sudah dipikirkan atau tidak ada paksaan, artinya Najunait benar-benar membuat keputusan itu sendiri? Ya Pak, saya sudah mempertimbangkan itu dan alhamdulillah sekarang saya punya semangat serta motivasi memilih jurusan tersebut. Baik, kalau begitu selanjutnya apa yang Najunait akan lakukan setelah konsultasi kita ini selesai? Bagaimana konsep Najunait untuk terhadap pilihan Najunait tersebut? Sepertinya Pak, saya akan lebih mempelajari bagaimana prospek dari bimbingan konseling nantinya dengan literasi buku atau dari internet, serta melakukan pengembangan diri untuk lebih percaya dengan kemampuan saya. Baik, jika demikian mungkin serius kok. Perbaiki ya dong. 1, 2, 3. Baik, jika demikian alternatif yang akan dilakukan oleh Najunait, apakah Najunait dalam melakukan hal tersebut membutuhkan atau dapat melibatkan orang lain? Tentu saja Pak, saya sangat membutuhkan orang lain karena kan kita kan sebagai manusia sosial dan juga saya membutuhkan pendapat dari keluarga saya dan juga dari teman saya, begitupun dengan Bapak tersendiri. Baik, silakan Najunait menghubungi Bapak, berkonsultasi dengan Bapak jika Najunait masih menginginkan saran atau bantuan dari Bapak sendiri. Baik Pak, terima kasih sebelumnya dan terima kasih untuk waktunya untuk mendengarkan saya dengan keluh kesah saya untuk datang di ruang BK ini Pak. Sama-sama Najunait. Apa masih ada yang Bapak perlu bantu atau masih ada yang perlu dikonsultasikan Najunait? Saya kira cukup dulu Pak untuk konsultasi hari ini kepada saya dan Bapak. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk menerima saya di sini. Baik, jika demikian mungkin sesi konsultasi kita pada kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih kepada Najunait karena sudah mempercayakan Bapak untuk memberikan saran untuk membantu Najunait dalam
mengatasi kebimbangan Nak Junaid sebelumnya? Mohon maaf sebelumnya Pak, mengenai kelanjutan dari ini Pak, saya ingin berkonsultasi lebih lanjut apabila Bapak bersedia. Untuk itu saya meminta nomor dari Bapak. Oh bisa Untuk bisa dihubungi ya, gitu Pak ya. Ya tunggu ya. Ya silakan Nak Junaid menuliskan nomor teleponnya di sini ya, nanti Bapak bisa hubungi atau ya. Tapi Pak, Ya. silakan di call Pak. Ya, oke, sudah ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya, sama-sama. Saya mohon pamit dari ruangan ini. Semoga apa yang Bapak cita-citakan dan lakukan hari ini bernilai berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Dan terima kasih Pak. Ya, Dan ya. Assalamualaikum. Wassalam.